Kita mulai soal yang pertama. Silahkan kalian perhatikan teman-teman. Sebuah bangunan dapat dikerjakan oleh 5 orang dalam waktu 10 hari. Kita tulis dulu. Satu bangunan sama dengan 5 pekerja sama dengan 10 hari ya. Jadi maksudnya adalah satu bangunan dikerjakan oleh 5 pekerja dalam waktu 10 hari. Selanjutnya membangun 5 bangunan yang sama dalam waktu yang sama. Maka jumlah pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah, ya mari kita tulis dulu, 5 sama dengan, kita ibaratkan pekerjanya adalah N karena belum diketahui, sama dengan 10 hari dalam waktu yang sama teman-teman. Oke, setelah itu kita buat persamaannya. Ya, persamaannya adalah tinggal kita kalikan atas dengan bawah dan sebaliknya. Nah, langsung saja kita masukkan 1 dikali dengan N dikali dengan 10. Setelah itu 5 dikalikan dengan 5 pekerja dikalikan dengan 10 hari. Nah, maka hasilnya adalah 10N sama dengan 250. Oke, maka N sama dengan 25 teman-teman. Nah, karena yang ditanyakan adalah jumlah pekerja tambahan, maka 25 ini kita kurangi dengan 5 pekerja yang telah ada. Maka hasilnya adalah 20. Jawabannya C teman-teman. Oke, lanjut. Sebuah persegi panjang kelilingnya adalah 70 cm dan perbandingan lebar dengan panjangnya adalah 3 dibanding 4 teman-teman. Silahkan kalian perhatikan. Yang ditanyakan adalah selisih antara panjang dengan lebar. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya. Keliling sama dengan 2 dikali P ditambah L. Ya, untuk panjang dan lebarnya ini belum diketahui teman-teman. Kita anggap saja perbandingannya, lalu kita tambahkan huruf N ya, karena belum diketahui. Jadi 2 dalam kurung P-nya adalah perbandingan 4, jadi 4N ditambah 3N. Jangan lupa juga kelilingnya sudah diketahui 70 teman-teman. Jadi kalian masukkan 70. Oke, maka langsung saja 70 sama dengan 14N. 14N ini didapatkan dari 4N ditambah 3N. Setelah itu dikalikan dengan 2 teman-teman. Jadi hasilnya adalah 14N. Nah, N sama dengan 70 dibagi dengan 14, hasilnya adalah 5. N-nya sudah diketahui, tinggal kita masukkan saja. Panjangnya adalah 4N, maka 4 dikali 5 sama dengan 20. Dan lebarnya adalah 3N. Nah, 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Maka langsung saja kita kurangi, 20 dikurangi 15 adalah 5. Jadi selisihnya adalah 5 teman-teman. Jawabannya yang E. Oke, next, soal selanjutnya silahkan kalian perhatikan teman-teman. Ukuran kebun pada surat tanah milik Pak Angga, panjangnya adalah 12 cm dan lebarnya 9 cm. Jika skala pada surat tanah adalah 1:200, yang ditanyakan adalah luas kebun pada surat tanah tersebut. Ya, jadi luas sebenarnya yang ditanyakan teman-teman. Rumusnya adalah kalian kalikan panjang dan lebarnya dengan pembandingnya teman-teman. Jadi 12 dikali dengan 200. Setelah itu dikalikan lagi 9 dikalikan dengan 200 ya. Jadi hasilnya ini nanti tetap dikalikan lagi teman-teman. Oke, langsung saja. Jawabannya adalah 2400 dikali dengan 1800 teman-teman. Oke, dikali dengan 1800. Ini masih dalam bentuk cm teman-teman. Oke, jadi hasilnya adalah 24 meter dikalikan dengan 18 meter. Ya, tadi saya bilang cm, lalu kalian rubah dalam bentuk meter, maka hasilnya adalah 432 meter persegi. Oke, next, seorang juragan lobster mampu menjual lobster seharga 260.000 per ekor. Ia mampu mendapat keuntungan 30% dari harga beli. Nah, yang ditanyakan adalah harga beli awal lobster tersebut teman-teman. Nah, kita cari dulu persentase keuntungannya. Ya, jadi kalian masukkan saja 30% dikalikan dengan harga awal yang belum diketahui. Kita anggap saja X. Nah, sama dengan 0,3X teman-teman. Kenapa 0,3? Karena 30% ini kita rubah dalam bentuk desimal ya, jadi 0,3X. Sedangkan untuk mencari harga beli awal adalah kalian jumlahkan saja X ini harga beli dijumlah dengan keuntungannya 0,3X sama dengan 260.000
Ya, ini adalah keuntungan yang didapat teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan menjadi 1,3x teman-teman. X ditambah 0,3x sama dengan 260.000 teman-teman. Nah, setelah itu X sama dengan 260.000 ini dibagi dengan 1,3, maka ketemulah hasilnya adalah 200.000 teman-teman. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut lagi. Kalian perhatikan, Revita pergi ke kampus menggunakan ojek online dengan kecepatan 50 km. Yohana menyusul di belakangnya sejauh 30 km teman-teman, dengan mengendarai sepeda motor pribadi yang kecepatannya adalah 100 km. Yang ditanyakan adalah, maka Yohana dapat menyusul Revita setelah, rumusnya adalah waktu menyusul sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan teman-teman. Oke, tinggal kita masukkan saja, jaraknya adalah 30 km. Ya, kita tulis 30 km dan kecepatannya adalah ini dikurangi dengan 50 teman-teman. Oke, setelah itu hasilnya adalah 3/5, atau jika dirubah dalam bentuk menit menjadi 36 menit. Jawabannya yang D teman-teman. Oke, next soal mengenai analogi penalaran teman-teman. Silahkan kalian perhatikan. P1 adalah seluruh pengunjung swalayan permata membeli kurma merek Intan. Premis kedua, sebagian pengunjung swalayan permata membeli sirup merek XYZ. Premis ketiga, Sari datang ke swalayan permata untuk membeli sirup merek XYZ. Simpulan yang tepat untuk pernyataan di atas adalah, ya, kira-kira manakah jawaban yang tepat teman-teman? Silahkan kalian cermati. Ya, jawabannya adalah B. Sari membeli kurma merek Intan dan sirup merek XYZ di swalayan permata. Tipe penarikan kesimpulan logis, jika semua pengunjung membeli kurma merek Intan, berarti Sari datang ke swalayan permata membeli kurma merek Intan dan sirup merek XYZ. Oke, lanjut. Kakak beradik bernama Ayu, Mira, dan Ima. Mira 9 tahun lebih tua dari Ayu. Oke. Ima 2 tahun lebih tua dari Mira. Apabila mereka dijumlah akan mendapatkan angka 95. Ya, jadi usianya dijumlah akan mendapatkan angka 95. Yang ditanyakan adalah usia Ayu, teman-teman. Oke, kita tulis A sama dengan X, teman-teman. Kita ibaratkan umurnya adalah X karena belum diketahui. Dan M, umur Mira adalah X tambah 9 karena 9 tahun lebih tua dari Ayu. Nah, sedangkan umur Ima adalah 2 tahun lebih tua dari Mira, teman-teman. Jadi 9 ditambah 2 adalah 11. Jadi X tambah 11. Langsung saja kita masukkan persamaannya. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 95, teman-teman. Jika dijumlah usianya adalah 95. Langsung kita masukkan saja. X ini adalah Ayu, umurnya adalah X. Y ini umur Mira adalah X ditambah 9. Dan Z ini adalah umur Ima, X ditambah 11. Ya, sama dengan 95. Langsung saja kita jumlah menjadi 3X ditambah 20 sama dengan 95. 3X sama dengan 95 dikurangi dengan 20, maka hasilnya adalah 3X sama dengan 75. X sama dengan 75 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 25. Nah, kita ketahui bersama umur Ayu adalah X. Jadi, umur Ayu adalah 25 tahun, teman-teman. Jawabannya yang E. Oke, soal selanjutnya, Rian dalam 5 menit mampu mengecat sebanyak 25% dari papan berwarna hitam. Berapa lamakah ia mengecat sampai selesai keseluruhan papan catur? Keterangan, sebuah papan catur terdiri atas 64 kotak, teman-teman. Oke, kalian cermati. Ya, langsung saja kita masukkan 25% dikalikan dengan 64 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena terdiri dari papan berwarna hitam dan papan berwarna putih. Oke, lanjut. 25% dikali dengan 64 bagi 2, hasilnya adalah 8 kotak. Jadi persentasinya adalah 8 kotak berwarna hitam, teman-teman. Oke, kita langsung cari jumlah keseluruhan yang dapat dicat, teman-teman. Waktu keseluruhan yang dapat dicat. Ya, langsung saja kita masukkan 64/8.
dikalikan dengan 5 menit teman-teman. Jadi waktu untuk 25% ini adalah 5 menit ya. Jadi keseluruhannya adalah 45 menit teman-teman. Jawabannya yang B. Oke, next soal selanjutnya silahkan kalian cermati teman-teman. Beta membeli dengan kredit sebuah laptop dengan 5 kali cicilan teman-teman ya. Dengan uang muka sebesar 1.500.000 yang merupakan 30% dari harga laptop. Berapa rupiahkah yang harus dibayarkan Beta tiap kali cicilannya? Jadi yang ditanyakan adalah 1 kali cicilan teman-teman. Yang pertama kita cari adalah harga laptop terlebih dahulu. Oke, sama dengan 100 per 30 dikalikan dengan 1.500.000 teman-teman. 100 dan 30 ini adalah persentasenya. Oke. Dan hasilnya adalah 5 juta rupiah. Ini harga laptopnya teman-teman. Oke. Yang ditanyakan adalah cicilannya. 1 kali cicilannya berapa? Ya. Oke, jadi kalian cermati 1 kali cicilan sama dengan 5 juta ini kalian kurangi dulu dengan uang mukanya 1.500.000 teman-teman. Oke, 5 juta dikurangi dengan 1.500.000 kemudian dibagi dengan 5 cicilan. Dibagi dengan 5 cicilan maka hasilnya adalah 700.000 teman-teman. Jawabannya yang E. Oke, next masuk ke soal mudah teman-teman. Pertama ini kalian kurangi dulu menjadi 0,125 ya, lalu kalian rubah lagi menjadi bentuk pecahan 1,8 ya, lalu 0,33 ini kalian rubah juga dalam bentuk pecahan menjadi 1/3, lalu kalian kalikan dengan 1/8 dan dibagi dengan 1/4 teman-teman. Oke, hasilnya adalah 1/6. Jawabannya yang C. Oke, next. Sebuah perusahaan mengurangi jam kerja pegawainya dari 40 jam per minggu menjadi 36 jam per minggu tanpa mengurangi gaji. Kalian perhatikan. Jika seorang pegawai tadinya dibayar 90.000 per jam, maka gaji per jam sekarang adalah, ya tinggal kita masukkan persamaannya teman-teman. Waktu A dikalikan dengan gaji A. Gaji A. Nah, sama dengan waktu B dikalikan dengan gaji B juga teman-teman. Setelah itu langsung saja kalian masukkan, waktu A adalah 40 jam dan gaji A adalah 90.000 teman-teman. Oke, lalu waktu B ini adalah 36 dan gaji B ini belum diketahui, anggap saja dengan B. Nah, langsung saja B sama dengan 90.000 atau 40 ini kita kalikan dengan 90.000 terlebih dahulu. Setelah itu kita bagikan dengan 36. Maka hasilnya adalah 100.000 teman-teman. Jawabannya yang B. Oke, next soal penalaran analogi lagi teman-teman. Premis pertama adalah beberapa rumah bertingkat 3. Premis kedua, tidak ada rumah yang bertingkat 3 yang berlantai kayu. Nah, maka kesimpulannya adalah, silahkan kalian perhatikan teman-teman. Ya. Jawabannya adalah C teman-teman, beberapa rumah tidak berlantai kayu. Karena beberapa rumah bertingkat 3 dan tidak ada rumah yang bertingkat 3 yang berlantai kayu. Sehingga jawabannya adalah beberapa rumah tidak berlantai kayu. Ya, silahkan kalian perhatikan teman-teman. A plus B sama dengan 1. Ya, lalu B ditambah C sama dengan 2. Dan C plus A sama dengan 3. Oke, lalu A plus B plus C sama dengan, jadi ini tinggal kalian jumlahkan saja teman-teman. Kalian lihat di sini A, B dan C terdapat 22 semua teman-teman. Jadi kalian tulis saja 2A plus 2B plus 2C. Ya, sama dengan 6. Setelah itu kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 2. Oke, dibagi dengan 2 maka tinggal tersisa A plus B plus C sama dengan 3. Jadi jawabannya B teman-teman. Soal selanjutnya, silahkan kalian perhatikan teman-teman. Suatu perusahaan melakukan efisiensi sebanyak 20% dari karyawan yang tidak diperpanjang kontraknya. Dengan kata lain adalah PHK teman-teman. PHK sebanyak 20%. Ya. Lalu gaji karyawan yang diperpanjang kontraknya dinaikkan 10%. Oke, kita hitung dulu kenaikan gajinya. Kenaikan gaji sama dengan
80% dikalikan dengan 10% ini teman-teman. Mengapa 80%? Karena tadinya pegawainya adalah 100%, dikurangi 20% menjadi 80%. Lalu kita kalikan dengan kenaikannya yaitu sebesar 10%, jadi kenaikan gajinya adalah 8%. Nah, yang ditanyakan adalah persentase penghematan yang diperoleh. Penghematan sama dengan 20%. Ya, jumlah PHK-nya dikurangi dengan kenaikan gaji yaitu 8%. Jadi 20% dikurangi 8% sama dengan 12%. Jawabannya yang C, teman-teman. Ya, silahkan kalian perhatikan teman-teman. Akar 200 ditambah akar 2 dikurangi akar 98. Akar 200 sama dengan 100 dikali 2 teman-teman. Ya, akar dari 100 dikali 2. Oke, ditambah dengan akar 2. Lalu akar 98 sama dengan akar 49 dikali dengan 2 juga. Nah, setelah itu tinggal kalian hitung. Akar 100 adalah 10 akar 2 ditambah akar 2 dikurangi. Akar 49 adalah 7 akar 2. Langsung kalian hitung dan hasilnya adalah D, teman-teman. Oke, soal yang terakhir adalah deret angka. Silahkan kalian perhatikan di sini ada angka 82, 80, 75, 82, 75, 80 dan 82. Kalian perhatikan di sini irama bilangannya adalah loncat 2. Dari 82 ke 82 lagi sampai akhirnya yang ke paling belakang adalah 82. Nah, oke, loncat 2 angka. Maka dari 80 ini loncat ke 75 itu dikurangi dengan 5, teman-teman. Maka selanjutnya pun iramanya dikurangi dengan 5, hasilnya adalah 70. Oke, untuk yang tengah ini iramanya pun sama, loncat 2 angka. Dari 75 ke 80 ditambah 5, lalu dari 80 ini ditambah 5 lagi menjadi 85, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C.